Iya, silakan Pak Indra sambut apa hamba Tuhan kita yang luar biasa ini. Ya, Oke, silakan. Shalom. Ya, Baik, ya, saudara, saya ingin tanya apakah suara saya jelas? jelas Pak. Jelas Pak Sangat Edi. Oke, ya, saya tadi baru jelas banget Pak. dari MCD di MTHS ya. Oke, baik. Nah, kita akan saudara hari ini lanjut membahas tentang ya bagaimana kita menjadi komunitas yang saudara saling menyembuhkan. Nah, minggu yang kemarin saya saudaraku ya sudah sharing tentang bagaimana saudara di dalam komunitas, di dalam keluarga, seringkali kita saudara saling melukai. Nah, itu yang menyebabkan suami istri nggak punya ya hubungan yang baik, akhirnya terjadi disconnection. Nah, ini banyak menyebabkan saudara pernikahan itu gagal karena saling melukai terus ya tanpa kita sembuh-sembuh saudara ya. Jadi bayangkan saudara, kita nggak sadar bertahun-tahun saling melukai ya tanpa kita saudaraku sembuh ya. Nah, ini kan bahaya saudara. Nah, jadi saudaraku, kita perlu saudara jadi komunitas yang saling menyembuhkan, bukan saling melukai. Nah, khususnya disembuhkan dari luka-luka batin, saudara. Nah, hari ini saya mau menyampaikan bagaimana kita jadi komunitas yang saling menyembuhkan. Nah, mari kita lihat bagaimana itu caranya, saudara. Next. Nah, kita harus tahu dulu, saudara, Allah kita adalah Allah penyembuh. Dia suka menyembuhkan kita. Dia ingin menyembuhkan. Dia mau menyembuhkan kita, saudara. Ya, di dalam Mazmur 147 ayat 3 dikatakan, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Jadi, saudara, kalau kita ya ada luka-luka, nah inilah luka-luka batin, luka-luka hati ya antara suami dan istri, orang tua dengan anak, antara kompak ya saudara. Ya, kenapa banyak kompak nggak jalan saudara? Karena mereka luka, banyak luka saudara. Nah, mereka saling melukai terus ya dan nggak ngerti bagaimana saling menyembuhkan. Nggak ngerti saudara, sehingga ya mereka akhirnya hancur, bubar. Kompak itu kalau nggak ngerti saling menyembuhkan, bubar saudara. Nah, kita harus ngerti gimana jadi kompak yang saling menyembuhkan. Nah, ingat, Tuhan mau menyembuhkan kita saudara. Ya, dia berjanji dia akan menyembuhkan orang-orang yang patah hati, membalut luka-luka mereka. Nah, ini di dalam saudaraku firman Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita bisa ya disembuhkan, saudara? Nah, kalau kita baca di Perjanjian Baru dalam Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, ternyata saudara, kalau kita mau sembuh, ya kita mesti jadi komunitas yang saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Maka kita pasti akan sembuh, saudara. Karena sang penyembuh itu akan menyembuhkan kita di dalam komunitas kalau kita jadi komunitas yang saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Ya, nah, saudara, inilah yang kita mesti praktekkan. Apakah di dalam hubungan suami istri kita saling mengaku dosa terus, saudara? Ya, seringkali dalam hubungan suami istri kita nggak pernah ngaku dosa, saudara. Ya, dalam hubungan kompak kita nggak pernah ngaku dosa dan nggak saling mendoakan. Makanya tidak terjadi kesembuhan.
Ya, saudara mau sembuh, praktekkan ini. Ya, Yakobus 5 ayat 16. Nah, inilah yang saya ingatkan, saudara praktekkan doa 6 menit. Ya, inilah wujud dari doa. Ya, doa 6 menit adalah wujud dari Yakobus 5 ayat 16 ini. Saudara, ini mesti jadi gaya hidup ya tiap hari ya. Jadi kita tiap hari suami istri, saudara mesti saling mengaku dosa ya. Kita mesti cek saudara ya apakah ya saudara kita ini ya sudah saudaraku saling melukai. Nah, makanya tanya dua pertanyaan itu kan supaya kita terus-terusan tiap hari saudaraku ngecek saya melukai kamu nggak ya. Nah, kemudian dia juga tanya, ya saya melukai kamu nggak? Kalau ada, ngaku saudara, ngaku dosa. Ya, bukan hanya dosa itu, dosa hubungan, dosa yang lain juga yang kita perlu ngaku. Ya, kalau kita terikat terus dengan dosa yang berulang, itu juga kita mesti akui, saudara. Ya, dan kemudian saling mendoakan. Nah, pasti kita sembuh, saudara. Bukan hanya dari dosa itu kita sembuh, dari impact dari dosa itu, saudara. Ya, impact-nya apa, saudara? Kita luka-luka batin, ya, banyak problem, saudara. Ya, bahkan hubungan kita akhirnya jadi kacau, dan ini mempengaruhi banyak hal, mempengaruhi pekerjaan kita, bisnis kita, mempengaruhi hubungan kita. Nah, kita kalau tiap hari lakukan ini, saudaraku, dahsyat, ya, kompak kita dahsyat, ya, pernikahan kita luar biasa, saudara, ya, keluarga kita luar biasa kalau kita praktekkan ini. Nah, kemudian, saudara, tapi banyak juga, ya, luka-luka yang udah dalam, saudara. Ya, kita udah bertahun-tahun saling melukai dalam sekali, udah, ya. Nah, bahkan ada luka-luka yang masuknya dari masa lalu, saudara. Ya, bahkan dari kandungan ibu kita nggak sadari, ya. Nah, ini banyak kita punya luka-luka yang dalam, saudara. Ya, yang membuat akhirnya hidup kita, saudara, ya, hancur-hancuran. Nah, untuk itu, saudaraku, kita perlu disembuhkan. Nah, sekarang kita mau belajar bagaimana kita ya menjadi komunitas yang saling menyembuhkan. Nah, ingat saudara, ya, kita nggak bisa menyembuhkan karena kita bukan penyembuh, ya. Jadi saudara, kalau kita mau sembuh next, makanya kita mesti datang kepada Yesus. Dialah gembala dan penasehat ajaib kita. Dialah saudaraku yang bisa sembuhkan kita karena dia gembala kita, ya, karena dia penasehat ajaib kita. Nah, saudara, ini yang saudara ya perlu datang kepadanya. Ya, kalau kita nggak datang kepada penasehat ajaib kita nggak bisa, saudaraku, disembuhkan. Kita nggak bisa menemukan solusi untuk masalah kita. Nah, saya mau sedikit membahas tentang penasehat ajaib. Yesus adalah penasehat ajaib. Itu artinya apa? Nah, kalau saudara punya problem, saudara pasti datang sama konselor, betul? Di dunia ini makanya orang kalau ada problem dia datang kepada penasehat, konselor. Nah, penasehat yang di dunia ini, saudara, penasehat yang biasa aja, penasehat yang manusiawi aja. Ya, sebijak-bijaknya dia cuma manusia biasa. Ya, maka nasihat dia terbatas. Nasihat dia hanya ya, saudaraku, nasihat yang manusiawi aja. Dan itu nggak memecahkan masalah kita, saudara. Ya, bisa memberikan sedikit solusi, tapi nggak akan tuntas, saudara. Ya, yang bisa membuat masalah kita ya mendapat solusi yang tuntas, saudara, adalah sang penasehat ajaib.
kita perlu datang sama penasehat ajaib, ya. Nah, itu ada dalam Yesaya 9 ayat 5. Dialah penasehat ajaib. Artinya apa, saudara? Dia bukan cuman penasehat, tapi penasehat yang ajaib. Wow. Nah, ini siapa? Ini gelarnya Yesus. Ya, jadi Yesus itu adalah penasehat yang, saudaraku, supra alami, ajaib, lebih dari yang manusia miliki, saudara. Ya, Yesus adalah penasehat ajaib. Artinya apa? Yesus memberikan nasihat yang bijak dan ajaib. Ya, bukan hanya bijak tapi ajaib. Artinya di luar pengertian manusia. Ya, ya, dia hebat sekali, saudara. Dia bisa memberikan kita nasihat yang di luar pengertian manusia, saudara. Ya, makanya datang kepada dia. Dialah yang bisa memberikan, saudara, solusi tuntas atas masalah kita, saudara. Ya, manusia nggak bisa. Ya, sepinter-pinternya manusia, dia bukan penasehat ajaib, tapi Yesus penasehat ajaib. Ya, jadi saya baca lagi, saudara, siapa penasehat ajaib itu? Yesus. Jadi Yesus memberikan nasihat yang bijak dan ajaib di luar pengertian manusia untuk memberikan pencerahan dan solusi bagi pergumulan dan problem manusia. Ya, jadi saudara, apa problem saudara? Ya, solusinya ada pada penasehat ajaib. Ya, mari kita datang sama dia. Ya, dia, ya saudaraku, yang bisa menyembuhkan kita, bisa memulihkan kita, bisa memberikan kita solusi tuntas atas problem kita. Nah, Yesus ada di mana, saudara? Dia ada di komunitas kita. Ya, dia nggak jauh-jauh, dia ada di tengah-tengah kita. Ya, ketika 2-3 orang berkumpul, dia ada di situ, saudara. Sang penasehat ajaib itu, ya, dia, saudaraku, ada di tengah-tengah kita, di kompak kita. Dia siap memberikan kita nasihat yang ajaib, saudara. Ya, dia, saudaraku, ada di dalam pernikahan kita, suami istri. Ya, saudaraku, dia ada di antara kita. Dia siap menyembuhkan, ya, saudara, semua luka-luka kita. Dia siap memberikan kita solusi yang tuntas atas problem hidup kita. Dia, saudaraku, ya, ada di tengah-tengah keluarga kita. Ya, jadi, saudaraku, dia siap menyembuhkan kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita mengalami Yesus sebagai penasehat ajaib di dalam komunitas kita? Gimana kita mengalaminya? Mengalami kesembuhan di dalam komunitas. Nah, untuk itu kita perlu belajar prinsipnya. Nah, maka mari kita akan belajar, ya, dari, ya, saudaraku, apa yang Alkitab berikan contoh di dalam Markus 2 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Mari kita lihat ayat ini. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Saudara, ada sebuah cerita yang bisa menggambarkan kepada kita bagaimana kita bisa, ya, mengalami, ya, kesembuhan di dalam komunitas kita, saudara. Ya, kita bisa mengalami itu. Nah, ada sebuah komunitas 4 orang, saudara. Mereka punya teman. Temannya siapa, saudara? Temannya seseorang yang lumpuh. Nah, 4 orang ini, saudara, ya, ingin sekali temannya ini sembuh. Anggota, ya, salah satu dari teman mereka ini, ya. Mereka, saudaraku, ingin
orang ini sembuh. Tapi saudara, ya, mereka ya nggak menemukan solusinya. Satu kali mereka dengar, saudaraku, ada Yesus sang penyembuh itu, penasehat ajaib itu, saudaraku, datang ke kota mereka, datang di sebuah rumah. Maka mereka 4 orang ini luar biasa. Mereka bawa temannya, saudaraku. Ya, mereka gotong dia pergi ke rumah itu, tapi rumah itu sudah penuh, nggak bisa masuk. Akhirnya mereka nggak habis akal. Hebat sekali ini 4 orang ini, saudara. Luar biasa imannya. Mereka, saudaraku, mengasihi temannya ini. Mereka ingin temannya sembuh, tapi juga mereka punya iman bahwa Yesus adalah penyembuh. Bahwa Yesus, saudaraku, adalah ya penasehat ajaib yang bisa memberikan solusi tuntas buat masalah temannya. Maka mereka berusaha ya sampai bongkar atap, turunin orang ini, saudara, supaya orang ini bisa ketemu Yesus. Dan akhirnya benar terjadilah kesembuhan. Nah, sekarang kita mau belajar kenapa orang ini sembuh. Nah, ya. Nah, jadi kita mau belajar apa prinsip-prinsipnya, saudara. Ya, kita bisa mengalami kesembuhan dari sang penasehat ajaib, saudara, di dalam komunitas. Nah, mari kita lihat, saudara, agar terjadi kesembuhan, diperlukan 3 peranan, 3 bagian. Next. Ya, pertama, bagian dari pembawa jiwa. Nah, ini bagian komunitasnya. Jadi, saudara, kalau saudara mau ya ada anggota komunitas saudara sembuh, nah maka dia perlu ditolong oleh yang lain, ya. Jadi misalnya kompak saudara 3 orang, ya. Saudara mau 1 orang ini sembuh, 2 temannya menjadi pembawa jiwa. Ya, mereka menjadi seperti 4 orang ini, saudara, yang membawa temannya supaya ketemu Yesus. Kita perlu dibawa, ditolong oleh orang lain. Memang kita sendiri bisa sembuh langsung, bisa, ya, tapi jarang, saudara. Kebanyakan, saudara, ya, kita itu butuh orang lain menolong kita. Ya, karena apa, saudaraku? Karena kita lagi lemah, kita lagi ada problem, kita lagi, saudaraku, berat, kita lagi luka, sakit, ya. Kita butuh orang lain menolong kita. Nah, komunitas kita lah bisa tolong kita, ya. Suami kita juga bisa tolong istrinya, istri bisa tolong suaminya, orang tua bisa tolong anaknya, ya, saudara. Nah, kita bisa terapkan ini. Nah, apa bagian yang menolong, saudara? Nah, saya sebut di sini pembawa jiwa, ya. Nah, bagian dia, saudara. Coba, kenapa orang ini bisa menolong si sakit ini, ya? Nah, apa bagian mereka? Mereka bagiannya apa? Bawa dia ketemu Yesus, kan? Karena mereka tahu Yesus ada di mana, ya kan? Itu aja, begitu simpel, saudara. Jadi bagian pembawa jiwa adalah menyadari kehadiran Kristus. Ya, mereka tahu Yesus ada di mana, di dalam rumah. Mereka bawa jiwa ini ketemu Yesus. Jadi mereka sendiri mesti tahu dulu Yesus ada di mana. Maka seorang pembawa jiwa syaratnya dia sadar akan kehadiran Kristus. Ya, jadi pembawa jiwa simple, saudara. Asal dia sadar akan hadirat Kristus. Kristus itu ada di tengah-tengah kita, ya. Ya, dia ada di sini, dia sadar, ya, bahwa Yesus sudah ada, penasehat ajaib kita sudah ada. Kedua, dia membawa jiwa untuk menyadari kehadiran Kristus, ya. Jadi dia encourage orang yang dia bawa, tahu nggak, Yesus tuh ada di sini. 2-3 orang berkumpul, dia ada di sini. Ya, kamu sadar nggak dia ada di sini? Dan dia tuh penasehat ajaib kita. Dia bisa menyembuhkan kita asal kita berjumpa dengan dia dan mendengar suara dari gembala dan penasehat ajaibnya kita.
Ya, jadi encourage mereka, ya, asal kamu mau berjumpa dengan dia, dengar suaranya, nanti kamu pasti bisa mendapatkan nasihat dari si penasehat ajaib. Kamu bisa sembuh karena dia adalah penyembuh kamu. Nah, itu saudara. Jadi begitu simpel. Jadi ya seorang pembawa jiwa itu ya dia sendiri ya sadar akan hadirat Tuhan, dia mendorong jiwa yang dia bawa itu untuk sadar akan hadirat Tuhan dan suruh dia encounter, berjumpa. Ayo datang sama Tuhan. Yuk sekarang kita berjumpa sama Tuhan dan dengar suaranya. Nah, berarti saudara, seorang pembawa jiwa ya mesti kalau si yang dibawa itu belum ngerti suara Tuhan itu seperti apa ya diajarin sedikit ya mendengar suara Tuhan itu gimana. Simple mendengar suara Tuhan itu saudara ya. Nah Tuhan bisa berbicara kepada kita lewat biasanya saudara lewat ya kata-kata ya dia tahu-tahu ngomong di telinga rohani kita ada kata-kata ya kepahitan ada kata ya benci ada kata ya terluka ada kata kandungan ya misalnya dia bisa ngomong kata-kata ya kedua dia bisa berbicara kepada kita lewat gambar-gambar kita bisa lihat penglihatan tahu-tahu kita bisa lihat waktu kita di kandungan kita bisa lihat waktu kita saudaraku dibully sama orang waktu kita disakiti sama orang kita bisa dengar suaranya saudara lewat gambar-gambar, lewat apa kayak video gitu, saudara. Bisa juga hidup videonya. Ya, dia ingetin waktu kita dibully sama teman kita, waktu kita mau ditolak sama ibu kita di kandungan. Nah, itu dia bisa kasih lihat ya gambar-gambar atau kayak penglihatan ya. Atau kita nggak ngelihat, kita nggak dengar, tapi kita bisa merasakan. Kita merasakan, ya, merasa takut sekali, ya, seperti ada di ruangan merasa takut, ya, takutnya saudaraku, ya, misalnya kayak mau dibuang, nah, itu mungkin dia waktu di kandungan mau dibuang sama ibunya, nah, dia bisa merasakan, saudara, ya, jadi mendengar, melihat, merasakan. Ya, itu cara Tuhan ngomong sama kita. Ya, dia bisa bawa ya kita untuk ya pengalaman-pengalaman masa lalu bisa ya atau sesuatu dia kasih lihat, Saudara. Nah, kemudian kalau orang yang kita bawa, Saudara, nggak bisa dengar suara Tuhan gimana? Ya, kalau dia domba, Saudara, pasti dia bisa dengar suara Tuhan. Domba-dombaku mendengar suaraku, ya, kecuali dia belum lahir baru, kambing. Tapi kalau dia belum lahir baru pun, saudara, Tuhan kalau mau ngomong sama dia, dia bisa dengar, bisa, ya. Nah, saudara, kemudian kalau orang udah domba, mau dengar suara Tuhan, nggak bisa, saudara. Dia udah lahir baru, tapi nggak bisa juga. Nah, berarti ada penghalang mendengar suara Tuhan, saudara. Nah, apa penghalangnya, saudara? Nah, biasanya penghalangnya kalau ada kepahitan, saudara. Ya, kepahitan. Kedua, membenci menghakimi orang, suka menghakimi orang, ya. Nah, itu dia bisa nggak dengar suara Tuhan. Ya, ketiga, kalau dia simpen dosa, saudara. Ya, dia simpen dosa tertentu yang dia nggak mau akui. Ya, dia tutup-tutupi terus dosa itu. Nah, bisa dia nggak dengar suara Tuhan karena katanya yang menjadi penghalang kau aku menjawab doa kamu adalah dosa-dosamu ya. Nah yang ketiga yang keempat saudara mungkin masa lalunya dia masih terikat dengan apa saudaraku okultisme yang belum dituntaskan belum didoakan dengan tuntas ya misalnya itu juga bisa jadi penghalang mendengar suara Tuhan. Nah, tapi umumnya saudara, ya kalau dia udah pernah didoakan, udah beres ini, ya umumnya saudara kita nggak ada masalah mendengar suara Tuhan itu
mudah, saudara. Ya, kecuali memang ada penghalang-penghalang tadi. Nah, kemudian saudara, jadi itu bagian dari pembawa jiwa. Ya, nah kemudian bagian dari Kristus. Apa bagian Kristus dalam menyembuhkan kita, saudara? Ya, nah Kristus sebagai penasehat ajaib bisa aja memberikan kita nasihat yang saudaraku kita nggak pernah nyangka-nyangka bisa. Ya, tapi ada prinsipnya, saudara. Nah, Kristus ya kalau dalam menyembuhkan kita, dalam menolong kita menyelesaikan masalah kita, ya Kristus itu selalu, saudaraku, prinsipnya ini ya, dia akan menyatakan tipu daya kepercayaan yang salah yang masuk ke dalam diri kita. Ingat saudara, ya manusia itu jatuh dalam dosa karena tertipu, betul kan? Ya, Hawa itu jatuh karena apa? Tertipu. Ya kan? Dia ditipu oleh setan sehingga dia punya si ular itu dia punya kepercayaan yang salah. Ya. Nah, ini tipu daya, Saudara. Ini yang menyebabkan dia jatuh dalam dosa dan hidup dalam kegelapan. Jadi sumber dari segala masalah ya atau penyebab utamanya masalah adalah tipu daya, kepercayaan yang salah. Nah, ini dia ya. Nah, karena itu saudara kita mesti apa saudara datang sama Tuhan nanti dia yang akan kasih tahu apa tipu daya kepercayaan salah yang udah masuk ya. Nah, itu yang dia Yesus akan bongkar nanti saudara kalau kita datang sama dia ya. Tipu daya dosa, tipu daya hawa nafsu, tipu daya ya apa saudara dunia ini ya yang telah masuk ya ke dalam pikiran kita. Nah, untuk bisa kita menyelesaikan masalah tipu daya ini, kepercayaan yang salah, maka Yesus akan menggantikannya dengan kebenaran, kepercayaan yang benar ya. Nah, karena Yesus bilang ya, dia bilang apa saudaraku? Jikalau engkau tetap dalam firman-Ku, maka kamu adalah benar-benar murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya. Jadi cara Yesus membereskan masalah kita, Saudara, atau dia menyembuhkan kita adalah dengan memberikan kita kepercayaan-kepercayaan yang benar. Ya, dia menyingkapkan kepercayaan yang salah, menggantikannya dengan kebenaran, kepercayaan yang benar. Ya, nah nanti kebenaran itu memerdekakan kita, menyembuhkan kita, membebaskan kita, saudara. Jadi itu yang Yesus akan lakukan, saudara. Yesus itu terang, kebenaran. Maka dia datang untuk mengekspos kegelapan, saudara. Ya, kalau ada kegelapan, ya saudara, maka kita hidup dalam ya apa saudaraku ya dikuasai diikat oleh kuasa kegelapan ya kita makanya kita hidup dalam ikatan ya kita kena saudaraku berbagai macam ya ikatan problem saudaraku ya karena apa saudaraku ya karena ada kepercayaan yang salah. Nah, Yesus datang sebagai terang. Terang itulah kebenaran. Dia datang untuk menyatakan kegelapan dan mengeksposnya, memberi kita terang sehingga saudaraku kita menemukan solusi dalam ya problem-problem kehidupan kita, saudara. Nah, itu bagiannya Yesus. Ya. Jadi kalau si pembawa jiwa kerjain bagiannya, Yesus kerjain bagiannya. Nah, tinggal satu lagi, saudara. Si jiwanya juga ada bagiannya, ada peranannya. Nah, apa peranan orang yang mau disembuhkan? Pertama, dia mesti terbuka. Ya, dia mesti terbuka kepada Tuhan, terbuka kepada pembawa-pembawa jiwa. Ya, dia mau nggak disembuhkan? Mau nggak dia ceritain, saudaraku, dia punya masalah apa?
Ya, dia punya, saudaraku, ya, problem apa dalam hidupnya. Dia terbuka. Nah, bukan cuma itu, dia mesti terbuka dan kerja sama dengan Roh Kudus, saudara. Ya, karena Yesus bekerjanya lewat Roh Kudus. Ya, nah, jadi Roh Kudus akan memberitahukan apa penyebabnya, ya, masalah dia. Dan Roh Kudus akan kasih tahu, ya, ini yang kamu mesti lakukan. Dan dia mesti taat, dia mesti kerja sama sama Roh Kudus. Ya, ada bagian dia kerja sama sama Roh Kudus. Ya, untuk mengalami perubahan hidup lewat pelayanan Kristus Gembala dan penasehat ajaib tadi itu. Nah, saudara, inilah, ya, apa, saudaraku, tiga peranan yang mesti ada. Ya, peranan dari pembawa jiwa, peranan Kristus, dan peranan orang yang membutuhkan kesembuhan itu, saudara. Nah, sekarang yang terakhir kita akan lihat, saudara, kalau begitu bagaimana proses kesembuhannya? Ya, prosesnya gimana? Next. Nah, kita mesti tahu dulu, saudaraku, apa penyebabnya, problem, penyakit, pergumulan kita. Penyebabnya apa, saudara? Ya, kita mesti mengerti, ya, apa penyebab problem, penyakit, dan pergumulan kita. Nah, untuk menggambarkan problem kita, saudara, atau pergumulan kita, ya, nah, saudara, kita bisa mengerti dengan baik kalau kita mengerti ilustrasi ini, saudara. Ilustrasi ini akan menolong kita untuk, saudara, kita bisa melihat apa penyebab problem kita, saudara. Apa penyebab luka-luka, ya, apa problem luka hati kita, ya. Bagaimana kita bisa disembuhkan. Nah, ini menolong kita, saudara. Ilustrasi ini bagus sekali, ya. Ilustrasi ini diberikan oleh beberapa hamba Tuhan, salah satunya juga Craig Hill menggunakan ilustrasi ini. Nah, saudara, saya akan pakai ilustrasi ini, ya, karena ini memberikan kita pencerahan, ya, sehingga kita mudah nanti, ya, menolong orang mengalami kesembuhan. Nah, saudara, problem kita itu seperti apa, saudaraku? Seperti gambar ini. Nah, ini adalah gambar kebakaran, kan, saudara? Nah, gimana terjadinya kebakaran, saudara? Ya, kalau ada orang yang sulut apinya. Nah, ini pemantik, pemicu. Kalau ada orang lihat dia nyalain korek api, ya, dia bakar, saudaraku, sehingga terjadi kebakaran. Nah, kebakaran bisa terjadi, saudara, kalau ada bahan bakarnya. Nah, ini dia bahan bakarnya, saudara. Ya, kalau ada kayu yang mudah terbakar, ya kan? Nah, kemudian maka api itu langsung nyala. Buh. Nah, api, saudara, juga menyebabkan asap, ya kan? Nah, terjadilah, saudaraku, kebakaran ini. Nah, demikian juga problem hidup kita, saudara. Seperti kebakaran ini, ya. Jadi, saudara, problem kita itu ada pemantiknya, ya, kemudian ada bahan bakarnya, ya, dan ada apinya, dan ada asapnya. Nah, sekarang gimana saudara memadamkan kebakaran ini, saudara? Ya, supaya beres gimana, saudara? Ya, nah, jangan saudara beresin asap. Ya, jangan saudara kipas-kipas, asapnya diberesin, ya. Kalau asapnya diberesin, saudara dibuang, nggak akan pernah hilang. Nanti datang lagi asapnya, saudara. Kenapa? Karena asap itu, ya, adalah akibat. Asap itu bukan penyebab. Ya, jadi asapnya jangan diberesin, saudara. Jangan dihilangkan. Nggak akan hilang. Dia akan terus, saudaraku, ya, datang terus, ya, asapnya. Selama ada api. Nah, jadi kita mesti temuin apinya dulu.
Nah, cara kita kalau udah ketemukan apinya, diapain? Apinya dipadamkan kan? Nah, api nggak bisa padam kalau bahan bakarnya masih ada. Nah, kalau bahan bakarnya terus masih ada, ya dia apinya nyala terus. Kalau apinya nyala terus, asapnya pasti akan ada terus. Nah, jadi saudara, kita mesti temukan bahan bakarnya. Nah, ini yang paling penting, saudara. Bahan bakarnya kalau sudah, saudaraku, dihilangkan, ditiadakan, saudara. Nah, nanti mau dipantik, mau dipicu pakai api kayak apapun nggak bisa nyala-nyala lagi karena bahan bakarnya udah nggak ada. Ya, nah sekarang kita mau lihat apa itu asap, api, bahan bakar dan pemantik, ya pemicu. Nah, kita lihat satu-satu sekarang, saudara. Ya, nah asap itu apa, saudara? Asap itu gejala luar. Asap itu akibat, bukan penyebab. Ya, jadi kalau kita mau beresin masalah kita, jangan asapnya yang diberesin. Ya, nggak akan beres-beres karena ini akibat. Ya, ini bukan penyebab, saudara. Nah, contoh-contoh asap gejala luar itu apa? Marah. Ya, ada orang marah-marah terus, saudara. Ya, terutama dia marahnya kalau dipicu oleh ya sesuatu. Nah, dipicu oleh situasi orang atau barang, ya dia marah, saudara. Ya, biasanya kita punya gitunya, saudara, ya marahnya dalam bidang apa, spesialisasi. Ada orang kalau lihat apa, saudara, dia diperlakukan gak adil, ya orang yang diperlakukan gak adil, ngamuknya ekstrim gitu ya. Kalau ada orang marahnya, ya kalau dia, saudara, disinggung dalam hal tertentu, marahnya, ngamuknya ngeri. Ya, nah marah-marah ini banyak, saudara, ya. Nah ini, saudara, ada nggak asapnya? Ya, nah temukan asapnya dulu. Ya, marah, takut, banyak jenis takut, saudara. Ya, ada ini takut yang nggak wajar, ya, bukan takut. Kalau takut yang wajar itu, ya orang berdiri di atas apa gedung tinggi takut jatuh, ya itu wajar, ya. Tapi kalau takutnya ekstrim, saudaraku, nah ini atau yang nggak wajar, nah ini ada problem, ada apinya berarti, saudara, ya. Ini takut yang nggak wajar. Jadi macam-macam trauma misalnya, saudara, itu takut juga, ya trauma akan ya apa pernah mau dibunuh misalnya, ya trauma apa, saudara, ya karena trauma dengan kegelapan, ya takut dengan binatang tertentu yang nggak wajar, pokoknya kita geli sekali ngelihat itu ketakutan, ya. Atau takut apa, saudara, ya takut gagal misalnya, takut masa depannya gagal terus, ya saudara. Takut apa? Takut dengan otoritas misalnya, ya ekstrim, tapi ya takut dengan apa, saudara, ya dengan kata bapak misalnya, ya takut dengan apa, saudara, ya takut bangun hubungan, ya takut dengan perempuan, takut dengan laki, ekstrim ini, takut dengan, ya saudara, dalam bangun hubungan, ya takut ditolak. Nah ini banyak sekali, saudara, ya. Kemudian, saudara, tidak aman. Nah itu juga bentuk takut sebenarnya, yang nggak aman dengan orang tertentu atau nggak aman di situasi tertentu, ya kita tidak aman dengan diri kita sendiri, ya minder misalnya, saudara, ya masih terus minder, belum pulih, ya. Nah saudara, kontrol, ya ada orang suka kontrol orang, ya kontrol istri, kontrol suami, kontrol anak, kontrol, ya dengan manipulasi orang, ya kontrol orang, saudara, ya bahkan dia nggak bisa membiarkan dirinya dikontrol Tuhan, dia yang kontrol hidupnya sendiri. Atau codependency, saudara,
ya. Jadi ini orang tua dan anak kontrol-kontrolan, ya, saudara, codependency, ya, orang tua memanipulasi apa nurani anaknya, dibikin guilty feeling supaya dia terus apa saudaraku, ya, bergantung secara emosi, adiksi, ya, ada macam-macam. Ini bentuk, ya, ini asap, saudara. Adiksi itu asap, bukan penyebab. Nah, apa adiksi, saudara? Ya, adiksi macam-macam, ya, keterikatan. Misalnya saudara ngerokok, mabuk, ya, kemudian apalagi saudara narkoba, ya, kemudian ada adiksi pornografi, ya, adiksi apa lagi? Oh, bisa macam-macam, saudara. Addiction yang dalam bidang digital bisa juga, ya, game, ya, adopsi apa film-film tertentu, ya, atau anak muda, saudara, adiksi dengan digital addiction, nggak bisa lepas dari gadgetnya. Nah, ini semua ini adalah asap, ya. Nah, asap nggak bisa dibuang, ya, tanpa saudaraku apinya ketemu dan bahan bakarnya ketemu, ya. Itu asap, saudaraku, jangan diberesin, tapi asap bisa menjadi indikasi bahwa kita punya api dan bahan bakar. Jadi temukanlah asap-asap kita, kemudian minta saudara, ya, anggota kompak kita tolong kita supaya kita ngalamin kesembuhan, ya. Jadi kita minta, saudaraku, ya, kita juga saudara, ya, bisa minta istri kita, suami kita tolong kita supaya kita bisa, saudaraku, beres masalahnya. Nah, jadi temukan api. Nah, api itu apa, saudara? Ya, api itu adalah memori-memori dari pengalaman trauma, luka masa lalu yang disebabkan oleh orang-orang yang berotoritas, yang berpengaruh. Ya, jadi api itu adalah ini, saudara, trauma dan luka-luka masa lalu, ya, yang disebabkan oleh siapa? Oleh orang yang berotoritas. Ya, misalnya saudara bapak, saudara ibu, saudara om, saudara tante, saudara nenek, saudara. Ya, mungkin saudara tinggal sama nenek, tinggal sama kakek, tinggal sama paman, ya, atau guru saudara, orang yang berotoritas. Ya, kalau kalau orang yang tidak berpengaruh, ya, menyakiti saudara itu nggak terlalu impact-nya. Misalnya saudara ketemu satu orang di jalan, dia maki-maki saudara, menghina saudara, membuli saudara. Paling-paling saudara bilang gila tuh orang. Ya udah, nggak pengaruh, nggak kuat. Tapi kalau ayah saudara yang lakukan itu, ibu saudara yang lakukan itu, teman baik saudara yang lakukan itu, oh, itu impact-nya besar. Ya, nah, itu apinya, saudara. Nah, api, ya, luka-luka ini, saudara, ya, di dalam perkembangannya, ya, luka-luka, trauma-trauma ini menyebabkan, ya, kita akhirnya punya bahan bakar, saudara, ya, tipuan kepercayaan yang salah tentang diri sendiri, orang lain, atau Tuhan yang dipicu oleh pemicu-pemicu. Ya, nah, saya kasih contoh, saudara, ya. Misalnya, ya, saudara itu marah, saudara marah. Ada marah yang aneh. Saya kasih contoh satu, ya. Nah, saya satu kali melayani di Komsel kami, ada satu orang tukang marah-marah. Dia marahnya ngeri, saudara. Dia kalau marah, dia nggak bisa tahan. Khususnya kalau dipicu oleh anaknya, saudara. Kalau dia anaknya salah, dia mau disiplin anaknya. Tiba-tiba dia marahnya ngeri, saudara. Marahnya kayak mau makan orang. Sampai anaknya dihajar KDRT. Ya, akhirnya, saudara, dia hidupnya hancur. Dia KDRT terus dengan anaknya. Akhirnya anaknya kepahitan sama dia, tinggalin dia. Bahkan dia juga KDRT dengan istrinya, saudara. Istrinya tinggalin dia, lari sama orang lain. Akhirnya hidupnya hancur, saudara.
keluarganya berantakan, hancur, ya, kemudian bisnis dia hancur, semua hancur, dia hutangnya banyak, akhirnya dia gagal total, dan satu hari saya melakukan inner healing dengan dia, saudara. Nah, ini saya kasih contoh supaya saudara ngerti, ya, saya jadi pembawa jiwanya, ya, saya kemudian datang, dia bilang, bro, coba, kenapa kalau menurut kamu, kamu hancur, gagal total, ya, kalau menurut kamu, ya, apa yang kamu rasa hidup kamu, ya, uh, coba kamu lihat dari asapnya dulu, ya, apa sih asap kamu yang paling paling nyata? Dia cerita akhirnya, marah-marah. Saya kalau marah-marah itu yang saya pikir akhirnya menjadi, ya, banyak sekali sumber masalah dalam hidup saya. Saya masalahnya nggak bisa buang marah-marah saya. Saya hidupnya, ya, saya mau buang tapi nggak bisa, Kak. Saya nggak bisa buang. Kenapa ya? Nah, saya bilang oke, okay, mari kita datang sama Tuhan. Ya, ingat, kamu udah tahu asapnya adalah marah. Nah, sekarang kita mau datang kepada penasehat ajaib kita. Ya, siapa penasehat ajaib kita? Yesus. Tanya dia, dia yang paling tahu apa apinya. Kenapa kamu marah-marah? Ayo, tanya. Nah, dia tanya, saudara. Dia datang. Ya, kita doain. Nah, saya tugasnya cuma doain dia. Saya nggak boleh kasih tahu dia jawabannya, saudara. Walaupun mungkin saya tahu, saya nggak boleh. Dia yang mesti dengar. Maka saya bilang, ayo sekarang doa. Ya, tanya Tuhan. Tuhan, kenapa? Saya kalau marah-marah, khususnya dalam situasi mendisiplin anak, saya begitu ngamuk. Dan saya nggak bisa tahan marah-marahnya. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Dia tanya, saudara. Nah, ingat penasihat ajaib kita pasti menjawab. Kalau kita domba, kita bisa dengar suara gembala kita. Ya, saudara. Dia adalah gembala kita. Dia pasti bicara. Tiba-tiba, saudara, dia ngeliat. Nah, dia ngeliat apa, saudara? Saudara, dia ngeliat gimana, saudara? Ternyata, ya, dia itu, saudara, waktu kecil, waktu didisiplin sama orang tuanya, khususnya bapaknya, itu bapaknya sadis sekali, saudara. Suka marah-marah kalau disiplin dia. Dan dia dikasih lihat, ya, seperti film, dia waktu umur 6 tahun dikejar oleh ayahnya pakai parang, saudara. Lari keliling rumah ketakutan. Bapaknya mau bacok dia, saudara. Dan dalam keadaan marah, angkara murka. Akhirnya dia ketangkap, saudara. Dan waktu dia ketangkap, saudara, dia waktu didisiplin, dia dikasih lihat gambar yang dia udah lupa, saudara. Ya, ingat, apa yang masuk di bawah umur 7 tahun, ya, itu biasanya kita lupa. Ya, itu namanya memori implisit. Kita lupa, saudara. Kita nggak ingat lagi. Tapi itu pengaruhnya masih ada di pikiran bawah sadar. Ternyata, saudara, ya, dia dikasih lihat ayahnya waktu disiplin dia diikat di pohon, celananya dibuka, lalu ayahnya ambil rotan, saudara, yang masih utuh, rotan yang masih apa ya, masih mentah, saudara. Itu sakit sekali kalau disabet sama rotan itu. Maka ayahnya pukul pantatnya, saudara. Cepret, 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 sampai berdarah-darah, saudara. Ya, dan bapaknya memukul dia dalam keadaan marah, angkara murka. Cepret, kamu anak benar-benar, ya, mati aja kamu. Buah, kata-katanya mengerikan, saudara. Anak ini dihajar, belum selesai, saudaraku. Ayahnya nggak akan berhenti, ya, kalau rotannya nggak hancur sampai berkeping-keping. Kalau udah hancur, dia ganti lagi dengan satu rotan yang lain. Kalau nggak 3 rotan, dia nggak berhenti, saudara. Sampai anak ini, saudaraku, luka-luka hancur, saudara.
ya, pantatnya berdarah-darah. Dan dia, saudaraku, waktu lihat ini, dia menangis, saudara. Nah, kami sebagai pembawa jiwa harus suruh dia cerita. Kamu cerita, apa perasaan kamu waktu itu? Nah, ini nanti dalam proses saudara seperti itu, inner healing. Ya, saudara tanya dia, rasanya apa? Kamu cerita. Dia cerita, saya takut sekali. Saya trauma sekali. Saya sangat terluka. Saya kepahitan sama papa saya. Nah, suruh dia cerita. Nah, habis dia cerita, ayo kamu cerita. Sesudah itu, ya, kita bilang begini sama dia. Kamu tahu nggak, waktu kamu mengalami itu, Tuhan Yesus ada di sana. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah YHWH. Ya, dia arti nama YHWH, ya, atau Yahweh itu, Yesus artinya Yahweh yang menyelamatkan. YHWH yang menyelamatkan. YHWH itu I am, aku ada. Jadi Yesus namanya aku ada. Nah, aku ada. Berarti Yesus ada di sana. Dia maha ada, saudara. Dia ada terus dalam sepanjang zaman. Ya, saudara. Jadi Yesus itu terus omnipresence. Waktu kejadian itu Yesus ada di sana. Sekarang kamu minta, tanya sama Tuhan. Nah, suruh tanya begini, Tuhan, waktu aku dipukul itu, Engkau ada di mana? Tiba-tiba dia ngelihat Yesus ada di sana ternyata, saudara. Saudara tahu apa yang Yesus lakukan? Waktu dia disabet itu, saudara, tiba-tiba Yesus peluk dia. Dan Yesus memberi punggungnya sendiri dicambuk, dipukul, saudaraku. Dipukul oleh pukulan ayahnya. Dan Yesus, saudaraku, waktu tunjukkan gambar ini, dia nangis, saudaraku. Dan kemudian, ya, kami suruh dia cerita. Kamu cerita, kamu lihat apa? Dia lihat itu, saudara. Kemudian kita suruh dia lagi. Sekarang kamu tanya, Tuhan, kamu harus lakukan apa? Nah, dia lakukan apa? Dia mesti lakukan, saudara. Ya, tanya Tuhan. Nah, Tuhan ngomong, nah, karena aku sudah ampuni kamu di kayu salib, ampunilah papamu, ampuni papamu. Wah, akhirnya dia mengampuni papanya. Dan Tuhan juga ingetin dia, kenapa papanya seperti itu, saudara? Karena papanya juga diperlakukan sama engkongnya dia seperti itu. Ya, akhirnya saudara dia berhasil mengampuni ayahnya. Nah, udah selesai? Belum, saudara. Ini baru luka, ini baru api. Kita mesti temukan bahan bakarnya, saudara. Kalau enggak, nanti dia bisa luka lagi, saudara. Ya, nah bahan bakar ini itu penting. Nah, sekarang kita kembali ke orang ini ya. Nah, orang ini, saudara, karena dilukai oleh papanya. Nah, apa yang terjadi, saudara? Maka akibat luka itu, trauma itu, terjadilah tipu kepercayaan-kepercayaan yang salah tentang diri dia, tentang orang lain, atau Tuhan. Ya, nah masuk kepercayaan-kepercayaan yang salah, saudara, ya, dari apa? Dari trauma itu. Ya, karena dia misalnya, saudara, karena dia disakiti oleh ayahnya terus, ya, nah ayah dia kan namanya bapak kan, maka dia bisa berpikir bapak di surga sama kayak bapak dia. Makanya dia nggak bisa dekat sama bapak di surga. Dia kalau doa nggak bisa doa pakai kata bapak, saudara. Karena dia berpikir bapak di surga sama kayak bapak dia. Ya, padahal bapak di surga nggak sama seperti bapak dia. Jadi dia punya kepercayaan yang salah tentang siapa Tuhan itu, siapa Allah itu. Kepercayaan salah itu mesti diganti. Ya, Tuhan nggak seperti itu, saudara. Kedua, dia bisa punya kepercayaan yang salah tentang orang lain, khususnya tentang bapak, tentang pria, ya.
maka dia punya kepercayaan salah gini, bapak itu jahat, ya. Nah, akhirnya dia takut sekali sama pemimpin, saudara. Pokoknya sama pemimpin, dia juga anggap semua pemimpin jahat. Jadi dia nggak pernah mau tunduk sama kepemimpinan, saudara. Dia suka berontak orangnya. Karena dia pikir pemimpin itu kayak bapaknya, jahat. Nah, ini kepercayaan-kepercayaan yang salah, ya. Nah, juga kepercayaan yang salah tentang dirinya, saudara. Dirinya, ya, bahwa, ya, karena dia dipukul terus, saya tidak dikasih, saya orang yang nggak berguna, saya orang yang, ya, nobody's child, saya, ya, saya ini orang yang jelek, ya, saya orang yang layak ditolak, nggak ada gunanya, ya, apalagi bapaknya hajar dia terus bapaknya suka tuntut dia, saudara, ya, akhirnya dia jadi orang yang suka membuktikan diri, ya, karena dia punya kepercayaan yang salah. Saya diterima kalau saya membuktikan diri, kalau saya berhasil hidupnya, ya, kalau saya mau tunjukin saya berhasil, ya, karena bapaknya suka apa, saudaraku, merendahkan dia, menghina dia. Nah, saudara, dia akhirnya, saudara, temukan bahan bakarnya, tipuan kepercayaan yang salah tentang diri sendiri dan orang lain, atau Tuhan yang dipicu oleh pemicu-pemicu. Nah, sekarang kita lihat yang terakhir. Apa itu pemicu? Pemantik. Ya, ini adalah ini adalah pemicu. Bisa situasi, orang, barang yang dipakai oleh setan untuk memantik bahan bakar yang ada agar terjadi kelakuan yang jahat, ya, yang berdosa. Nah, ini saya kasih contoh orang ini tadi, ya. Saudara, dia pemicunya apa? Ya, situasi. Kalau dia, ya, saudara, dalam mendisiplin anak, dia tiba-tiba ngamuk. Nah, itu pemicunya. Situasinya kalau ada anaknya bikin salah, dia mesti disiplin anaknya. Saudara. Dia tiba-tiba ngamuk. Nah, situasi itu jadi pemicu buat dia. Waktu dia lihat anaknya salah. Ya, atau orang tertentu bisa, saudara, menjadi pemicu. Contohnya orang ini, ya, saudara. Dia kalau ada pemimpin yang otoriter, saudara, yang pokoknya yang otoriter gitu, ya, waduh, dia langsung nggak suka sekali, saudara. Dia akan menghindari orang itu, ya. Atau kalau nggak, dia berontak sama orang itu, ya, dia suka lawan orang itu karena orang ini mengingatkan dia akan papanya, saudara. Papanya yang suka marah-marah itu, yang suka pukul dia. Jadi situasi bisa jadi pemicu, orang bisa jadi pemicu, barang juga bisa jadi pemicu, saudara. Nah, barang misalnya begini, saudara. Ada satu cerita di WB, ya, seorang ibu yang suaminya selingkuh dengan apa, saudaraku, dengan wanita dari China. Nah, dia saking traumanya, saudara. Semua tiap kali lihat barang made in China, dia langsung trauma, ya, langsung terpicu. Ingat itu dia nggak nyaman. Jadi caranya dia buang semua barang-barang made in China. Nah, ini pemicu, oke? Nah, jadi saudaraku, inilah cara kita, ya, bisa saling menyembuhkan. Nah, saudara, ini, ya, kita nanti akan tahun ini banyak diperlengkapi terus praktek ini, ya. Nah, saya sampaikan ini sebagai dasar kebenarannya dulu. Nah, ya, saudara yang sudah pernah di-train, ya, baik dalam School of apa itu Healing and Counseling maupun dalam trainer-trainer yang Craig Hill lakukan waktu itu, saudara bisa lanjut mempraktekkan ini. Nah, jemaat nanti saudara semua akan terlatih. Akhirnya kita semua bisa jadi komunitas yang saling menyembuhkan, ya, kalau kita mengerti prinsip-prinsip ini. Nah, ini yang saya mau sampaikan hari ini. Nah, saya serahkan kembali ke teman-teman yang bertugas karena waktu kita tidak banyak.
Nah, saudara, kalau mungkin ada pertanyaan, silakan kita kasih waktu beberapa waktu ini. Oke?